Halo guys, kembali lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Di penghujung tahun 2024 ini, Infinix ngenalin HP yang harusnya itu dikenalin bareng Hot 50 series yang lain ya. Ini dia, Infinix Hot 50 Pro. Kenapa saya bilang harusnya itu rilis pas awal-awal? Karena HP ini tuh ternyata menarik banget coy. Infinix Hot 50 Pro ini hadir di Indonesia dalam 5 varian warna, yakni Sleek Black, Glacier Blue, Titanium Grey, Dreamy Purple, dan juga Blossom Pink. Untuk variannya cuma tersedia satu aja, yakni 8/256. Tapi tentu segitu tuh udah cukup banget ya, mengingat harganya yang murah banget. Harga HP ini tuh ada di angka 2,199 juta dan pas promo bisa jadi 2,099 juta atau lebih hemat 100.000. Soal desain, Infinix Hot 50 Pro ini termasuk HP yang cakep banget ya, di harga 2 jutaan. Untuk warna sleek black-nya ini, bagian belakangnya itu dibuat matte finishing ya, sehingga ngasih kesan itu elegan namun tetap kalem. Selain itu, pada bagian belakangnya ini tentu sidik jarinya nggak gampang nempel ya. Saya juga suka peletakan kamera yang dibuat susun 3 kayak gini. Ya berasa fresh aja di tengah gempuran model kamera kayak boba gitu ya. Apalagi di sekeliling kameranya ini juga dikasih garnish kayak model convertible-nya Soekarno-Hatta ya, kalau kalian sering ke bandara. Oh ya, untuk warnanya ini nggak pure hitam ya. Kalau kena cahaya itu bisa jadi agak kebiru-biruan. Jadi kelihatan unik ya. Meskipun kelihatan agak flat, tapi framenya ini ternyata masih ergonomis loh kalau dipegang satu tangan. Sisi kanan ada tombol volume dan power, sisi kiri ada slot SIM tray yang udah triple slot, sisi atas ada speaker kedua, sisi bawah ada 3,5 mm headphone jack, mikrofon, port Type-C, dan juga grill speaker utama. Soal build quality, ya rasanya bisa lah ditingkatin lagi. Karena pas saya pakai beberapa hari, HP ini tuh nggak sengaja jatuh dan kepentok ke lantai. Hasilnya, bagian frame atasnya ini ada dent ya. Ya memang ini adalah HP 2 jutaan dengan segala keterbatasan. Tapi soal durability semoga lah bisa ditingkatin lagi. Jadi kesimpulannya langsung pakein case aja ya. Jangan coba-coba kayak saya, nggak pakai case tiba-tiba jatuh. Jadi nyesel juga. Kalau kalian lagi cari layar terbaik di harga 2 juta mepet, saya rasa ini adalah HP yang tepat ya. Infinix Hot 50 Pro ini udah dibekali layar 6,78 inch resolusi Full HD+, dan panelnya udah AMOLED 10-bit dengan 120Hz refresh rate. Soal kecerahan dia udah oke banget sih. Peaknya itu bisa sampai 1800. Back outdoor juga masih nggak masalah ya, karena masih visible. Soal kualitas, percaya ini adalah salah satu HP terbaik yang bisa kalian dapetin di harga 2 juta lebih dikit. Reproduksi warnanya itu bagus banget dan warna gelapnya itu pekat banget. Ya khas-khas layar AMOLED pada umumnya lah. Sayangnya belum ada informasi ya perihal Gorilla Glass apa atau perlindungan kaca apa yang dipakai di HP ini. Jadi buat kalian yang ragu, saya rasa pakai aja screen protector. Yang saya suka selain warnanya, refreshnya ini bisa berjalan di angka 120Hz stabil. Jadi enak banget kalau dipakai di beberapa aplikasi seperti YouTube dan juga Instagram. Di sistem pun juga berasa stabil di 120Hz ya. Sayangnya ada beberapa aplikasi yang masih belum support 120Hz ya, kayak TikTok dan juga kayak web browser itu cuman di 90Hz aja. Tapi ini udah lebih dari cukup menurut saya. Soal lain seperti touch delay juga saya nggak ngerasa ada ya, dan nggak saya temukan. Overall buat layarnya ini saya tuh puas banget pakai HP ini. Good job buat Infinix. Sektor performa adalah sektor yang paling saya sukai dari HP ini. Ini adalah salah satu smartphone dengan chipset Helio G100 termurah. Selain tentunya adalah yang udah dirilis ya, yakni Hot 50 reguler. Dengan dipadukan RAM 8GB LPDDR4X dan storage-nya 256GB UFS 2.2, skor Antutunya termasuk tinggi di kelas harganya, yakni mencapai 443.000 poin. Sementara di Geekbench 6 single core dapat di 742 dan multi core ada di 2021. Soal stabilisasi, chipset ini juga gokil banget. CPU throttle itu stabil di atas 91% performanya. Wireless Extreme juga stabil di angka 97,4%. Nah, tadi udah kita tes benchmarknya. Terus gimana nih bang real performance-nya? Well, impresif juga menurut saya. Saya coba main Mobile Legends itu bisa set di Smooth Super 90 FPS. Dan hasilnya juga lumayan memuaskan. Dia overallnya bisa jalan di 85 FPS.
Buat main sih enak banget dan lancar banget. Drop frame rate juga ada ya pas war banyak orang. Selebihnya itu ya lancar banget. Untuk suhunya awal main ada di 31,8 dan 30 kemudian ada di 39,5 atau naik sekitar 8 derajat. Untuk PUBG dia bisa set smooth ultra 40 fps. Buat main cukup lancar, turun parachute aman, cuman emang gyronya belum hardware ya. Jadi kerasa agak delay. Tapi overall buat main ya masih oke dan nyaman. Untuk rata-ratanya dapat di 37 fps dan untuk suhunya awal main ada di 31,6 dan 30 kemudian ada di 38,7 atau naik sekitar 7 derajat. Lanjut di Genshin Impact, defaultnya tuh ada di lowest 30 fps. Buat main cukup lancar, explore mode juga cukup lancar. Paling masih ada sedikit drop frame rate ya saat ada banyak musuh. Overall masih dapat di rata-rata 27 fps. Dan untuk suhunya, awal main ada di 31,6 dan 30 kemudian naik sekitar 10 derajat. Jadi 41,8. Nah, untuk car X3 tapi ini udah mulai kewalahan nih guys. Defaultnya dapat di rata 30 fps. Tapi dibuat main itu kurang lancar. Seringkali ada drop frame rate ya. Jadi kurang nyaman secara overall. Untuk FPS-nya itu cuman dapat di sekitar 15 FPS aja. Emang sih game ini tuh kayak flagship grade banget ya. Jadi terasa berat buat mid race. Jadi turunkan ekspektasi kalian kalau kalian main car X3 di HP ini ya. Untuk suhunya, awal main ada di 30,6 dan 30 kemudian ada di 44 atau naik sekitar 13,5 derajat, which is kurang nyaman ya main car X3 di HP ini. Ya mending nggak usah lah. Overall buat main game itu oke banget ya, utamanya Mobile Legends. PUBG juga lumayan oke dan Genshin juga lumayan. Tapi tidak dengan game terakhir ya, alias game car X3. Ini berat banget. Guna menunjang main game, Infinix itu membekali HP ini dengan kapasitas yang oke di 2024, yakni 5000 mAh. Disertakan juga dalam boxnya itu sebuah charger dengan output 33 watt. Untuk ketahanan baterainya menurut saya cukup awet ya, walau nggak bisa dibilang yang awet banget. Tapi buat kebutuhan seharian ini bisa banget lah tahan. Buat ngegame Mobile Legends itu 30 menit kurang 9%, PUBG 30 menit kurang 9%, Genshin 30 menit kurang 10%, dan car X3 30 menit kurang 12%. Sementara buat chargingnya ini termasuk cukup kenceng ya di harganya. Dari 5% 5 menit itu jadi 13%, 10 menit jadi 21%, 30 menit jadi 53%, 1 jam jadi 92%, dan untuk full butuh waktu sekitar 1 jam 14 menit. Sebuah kecepatan yang lumayan banget ya, mengingat saya ngecasnya ini sambil nyala dan idle ya, jadi dengan brightness terendah. Untuk kameranya sekilas kelihatan ada 3 ya, tapi sebenarnya ini cuma ada 2 aja. Ya, ini sensor utama 50 megapiksel SK Hynix HI5022Q dan 2 megapiksel depth. Satunya itu sebagai sensor pendukung aja alias AI lens ya, buat ngedeteksi AI. Sementara di depan ada lensa 8 megapiksel. UI-nya cukup lengkap, ada short video, AI cam, portrait, super naik, dan more yang isinya itu slow motion, skyscope, dan terpenting itu ada mode pro dimana fitur shutter speed-nya itu bisa sampai 30 detik ya, dari 1/1500 dan ISO-nya itu 100 sampai 6400. Buat resolusi videonya baik di depan maupun belakang bisa rekam hingga 1080p 60 fps ataupun 2K 30 fps. Buat kualitas fotonya menurut saya ini udah bagus ya di harga segini. Reproduksi warnanya berjalan dengan sangat baik. Warnanya itu vibrant dan juga detailnya itu masih tetap terjaga. Saya coba zoom 2 kali juga masih oke buat hasilnya. Yang jadi kekurangan menurut saya ada pada mode portraitnya yang harus take beberapa kali ya, agar hasilnya itu cukup rapi. Kadang hasilnya itu agak kurang rapi ya. Selain itu fitur AI Iris-nya juga menurut saya masih awal banget, sehingga hasilnya ya kurang natural dan juga kurang rapi. Untuk videonya dia udah detail ya, tapi memang belum ada stabilisasi. Jadi ya bagus aja tapi belum stabil. Overall buat yang cari kamera hasil vibrant baik foto maupun video, detailnya juga cakep, HP ini sih cocok banget buat kalian.
Oke, jadi ini adalah video dengan resolusi 2K 30 fps. Buat stabilisasinya dia belum ada ya, jadi agak sedikit goyang. Tapi ini detailnya udah oke banget ya buat kelas harga 2 jutaan. Detailnya ini tajam, bisa nge-zoom sampai berapa kali ya? Kita akan coba. Oke, bisa sampai 8 kali sampai 10 kali ya di sana ya. Nah, buat detailnya lagi-lagi masih cukup lumayan, tapi emang stabilisasinya agak kurang. Untuk warnanya, saya lihat di sini dia lebih vibrant ya, karakternya tuh lebih kayak ini hijaunya sebenarnya agak kekuningan sebenarnya, cuman di sini dia lebih diijoin lagi gitu ya. Saturatednya tinggi menurut saya, mirip seperti fotonya, tapi ya saya suka karena dia konsisten ya, nggak jomplang banget dengan fotonya. Jadi ya masih cakep lah. Sementara ini adalah hasil 1080p 60 fps. Buat hasilnya kayak gini, masih nggak stabil, ada suara azan ya. Jadi ya sekilas aja ini kayak gini hasil videonya. Dia agak kurang stabil, tapi ya it's okay lah, harusnya lah. Ini masih bisa diterima di range harganya. Oke, jadi ini adalah hasil 2K 30 fps dari video kamera depan. Ini saya pegang tangan satu aja dan kelihatan bahwa di sini masih cukup detail ya untuk hasil kamera depannya. Dan untuk dynamic range-nya nggak terlalu luas, tapi ya masih oke lah. Dia masih nangkap wajah dengan baik. Kayak gini buat hasil video kamera depan 2K 30 fps. Nah, sementara ini adalah hasil 1080p 60 fps ya, kelihatan bahwa frame rate-nya itu lebih oke ya, lebih smooth. Dan untuk hasilnya juga masih detail. Dynamic range-nya juga masih terlihat sempit ya, karena dia fokusnya ke muka. Jadi dynamic range-nya ini nggak terlalu luas, tapi ya yang penting menurut saya adalah mukanya. Ini masih oke banget, masih cocok buat vlogging, asal ya cahayanya berlimpah ya. Kalau low light ya akan lebih menurun tentunya. Sementara ini adalah 1080p 30 fps, dan untuk detailnya dia masih tetap terjaga ya, lagi-lagi detailnya ini oke banget. Dan untuk dynamic range-nya kembali seperti ini ya, nggak terlalu kelihatan sih, tapi ya masih sama tanpa stabilisasi. Jadi menurut saya detail oke, warna oke, tapi stabilisasi yang agak kurang. But di harganya ya nggak terlalu banyak juga sih. Sementara itu ini adalah hasil dari kamera belakangnya 1080p 30 fps, dan untuk kecerahannya ini sih masih oke banget ya. Menurut saya masih layak lah untuk dipakein di HP kelas 2 jutaan ya, 2 juta kecil lah ibaratnya ya. Kayak gini 1080p 30 fps, dan kita akan coba 60 fps. Nah, ini adalah 60 fps nya ya. Dia masih stabil dengan kualitas yang oke juga, not bad. Dynamic range nya cukup baik. Nah, di sini juga masih sangat kelihatan ya. Yang menurut saya ini masih oke lah untuk keadaan low light kayak gini, kayak mall kayak gitu ya. Masih oke. Kita akan coba di 2K selanjutnya. Terakhir adalah 2K 30 fps, sama stabilisasi nggak ada, cuman saya ngelihat di sini dia lebih emang kerasa agak detail ya, agak lebih detail maksud saya. Nah, di sini kalian bisa cek ya. Nah, untuk warnanya ini juga cakep, dia emang agak saturated dikit, tapi masih oke banget, bisa dikategorikan masih cukup natural ya. Cuman lagi-lagi ya stabilisasinya itu agak kurang ya, nggak bisa berharap banyak juga sih. Oke, jadi ini adalah hasil video kamera depan 2K 30 fps dari Infinix Hot 50 Pro. Jadi ini adalah versi yang baru, alias yang masih 4G tapi udah Pro ya. Dia kamera depannya itu masih mirip dengan Hot 50 dengan resolusi 8 megapiksel. Dan untuk videonya kayak gini di resolusi 2K, ini saya pegang tangan dua, gimana apakah stabil atau enggak. Nah, sementara itu ini adalah hasil dari 1080p 60 fps. Hasilnya kelihatan lebih gelap sedikit ya, dan muncul flicker
serta saya merasa bahwa dia itu agak soften. Dan untuk stabilisasinya kayak gini, ini saya bawa tangan dua ya, lagi-lagi biar lebih stabil karena nggak ada AIS ya di sini. So gimana? Nah, sedangkan 1080p 30 fps ini lebih better ya. Ini jauh lebih oke dari detailnya, dan juga dia nggak flicker ya. Serta ya masih sama dengan dua tangan. Kalau pegangnya cukup stabil, dia masih oke kok buat ngevlog ataupun buat ya bikin video-video dengan kamera depan. Kayak gini hasilnya. Setelah beberapa hari bersama HP ini, saya tuh ngerasa puas banget sama performa HP ini. Performanya itu beneran bisa diajak apa aja, mau ngegame, ngedit video, ataupun sekedar sosmedan, itu juga ayo banget. Saat video ini dibuat, dia masih pakai Android 14 berbasis XOS 14.5. Kabarnya bakal dapat satu kali upgrade OS, sehingga masih bisa jajal Android 15. Untuk UI-nya juga cukup oke, secara fitur juga lengkap banget. Ada X Arena yang bisa bantu optimasi buat ngegame ya. X Arena ini ngefek banget ya. Tadinya itu Mobile Legends cuman mentok di 60 fps, tapi berkat X Arena dia bisa sampai 90 fps. Ada juga X Park ya, semacam e-commerce yang isinya tuh produk-produk Infinix. Setelah itu HP ini juga udah bawa IP rating, yakni IP54 ya. Seenggaknya itu kalau kehujanan nggak bakal worry banget, ataupun kena debu juga masih cukup aman. NFC juga udah tersedia ya di sini. Sektor audionya juga bisa dibilang lumayan mantep buat harga 2 juta kecil. Speakernya ini udah stereo, dan untuk komposisinya itu 70% yang bawah dan atasnya itu sekitar 30%. Untuk suaranya juga cukup kenceng dan cukup baik kedalamannya. Bassnya cukup terasa walaupun ya emang tipis sih. Tapi ya at least itu nggak kering banget lah kayak HP-HP yang sekedar ada speakernya. Soal keras, dia cukup keras aja ya, nggak yang keras banget. Tapi ya siapa juga yang mau dengerin suara keras tapi pecah. Mending ya dengerin yang nggak terlalu keras tapi kualitinya itu oke. Bener nggak? So, kesimpulannya apakah Infinix Hot 50 Pro ini worth it buat dibeli? Jawabannya sudah tentu aja, ya worth it banget. Ini adalah smartphone all-rounder yang bisa kalian dapetin di harga 2 juta lebih dikit. HP ini bawa layar AMOLED 120Hz, chipset kenceng Helio G100, kamera yang hasilnya itu enak dilihat mata, baterai yang cukup awet, serta chargingnya yang cukup kenceng ya di harganya. Rasa-rasanya susah banget nyari kelemahan di HP ini, karena memang sebagus itu guys. Yang mungkin bisa jadi pertimbangan adalah soal durability-nya yang agak shock ya, saya jatuh sekali langsung den. Tapi ya kalau awal pakai casing pasti nggak gini sih jalan ceritanya. Kedua adalah soal ketiadaan kamera ultra wide. Ya saya yakin di sana pasti banyak yang nyari kamera ultra wide di harga segini. Ditambah lagi videonya juga belum stabil tadi. Tapi kalaupun semua hal yang saya sebutkan tadi ada, tentunya harganya nggak bakal segini ya. Balik lagi, ini adalah upaya maksimal yang bisa Infinix kasih buat kalian di harga segini. Ini hitungannya udah setengah sedekah menurut saya, karena benar-benar bagus banget di harganya. So, segitu aja video kali ini. Kalau menurut kalian HP ini gimana nih? Coba tulis aja di kolom komen ya. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit, dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.